Roti yang paling laris, nih paling sering banget diorder ya. Ini adalah roti keong kentang mayones. Rasanya lembut dan isiannya tuh loh enak banget. Untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. 1 buah kentang ukuran sedang, potong-potong kemudian rebus sampai lunak dan kita hancurkan seperti ini ya. Dan juga kita tambahkan 2 butir telur ayam yang udah direbus. Kita hancurkan juga seperti ini. Lalu siapkan setengah buah aja wortel. Wortelnya juga sebelumnya kita rebus dulu, potong-potong dulu. Kemudian kita rebus sampai lunak tentunya. Dan kita campurkan juga. Lalu tambahkan 2 lembar daun bawang. Kemudian siapkan 2 siung bawang putih yang digeprek, dicincang halus dan 1 sendok makan margarin. Ini kita tumis dulu sebentar ya agar bawang-bawangnya ini matang. Nah, ketika udah tercampur dan matang semuanya, juga untuk menghindari kebasian. Udah, tambahkan kaldu bubuk dan gula pasir. Mama J tidak menambahkan garam. Nanti takut keasinan karena nanti akan kita campurkan dengan mayones. Tapi itu sesuai selera kalian ya, bisa kalian tambahkan sendiri deh. Mungkin sejumput aja. Nah, ini udah mateng. Kita tambahkan 3 sendok makan mayones. Pakai mayones pedas juga enak ya, tapi ini kehabisan nggak ada. Oke, ini kita campurkan dulu, kemudian dinginkan dan sisihkan di suhu ruang aja. Tuh, seperti ini udah bisa dibayangkan. Oh iya, belum. Boleh kalau mau pedas-pedas tambahkan sedikit cabai bubuk, opsional sih kalau untuk anak-anak nggak perlu digunakan ya. Nah, sekarang kita lanjut buat bahan roti. Di sini Mama J menggunakan 2 kuning telur. Kemudian kuning telur ini akan menimbulkan rasa yang gurih dan lembut pada roti ya. Lalu 140 ml air susu yang hangat, gula pasir dan ragi instan. Nah, untuk air susu ini pada resep asli itu 150, tapi kita masukkannya bertahap. Ternyata saat 140 itu ketika dicampur dengan terigunya 300 gram, Mama J hanya memerlukan 140. Kemudian tambahkan susu bubuk. Jadi kalian juga seperti itu ya, kalau bisa masukkan cairannya itu bertahap agar adonannya itu nggak terlalu lunak ataupun terlalu keras. Nah, saat mencampur ini kalau 140 ml air susu hangatnya adonannya masih terasa agak keras, bisa kalian tambahkan 10 ml. Jadi masukkan cairan itu bertahap. Pada bagian pencampuran ini kalian boleh menggunakan mixer ya. Nah, ini setelah kita tercampur rata semua, tidak ada lagi tepung yang kering, masukkan setengah sendok teh garam dan 50 gram margarin. Nah, kalau udah kayak begini nih, margarinnya tuh harus tercampur baik dengan adonan. Jadi kita remes-remes, folding, bolak-balik. Tapi kan ini nggak mesti harus menggunakan tenaga yang banyak ya. Jadi tuh dibejek-bejek aja, dilipat, di folding arahnya dari bowl yang tadinya burem nih. Ini terus aja kalian tempel-tempelkan ke dinding bowl sampai terlihat terang seperti ini. Itu tandanya tepungnya itu udah bercampur dengan baik, tapi memang terlihat masih kasar ya. Yang pasti di tangan itu udah nggak bergerindil-gerindil lagi. Oke, pertama kita istirahatkan dulu 20 menit. Kita tutup suhu ruang. Ini juga masih kasar, belum halus. Kita folding kembali. Foldingnya ini kurang lebih 20 kali putaran itu aja ya, sampai terasa padat. Kemudian kita bulatkan, masih terlihat kasar. Kita istirahatkan lagi 20 menit. Nah, bedanya kalau menggunakan mixer, kita kan nggak istirahatkan 3 kali ya. 3 kali ini agar adonannya itu glutennya terbentuk dengan baik. Ini udah folding yang terakhir, udah lumayan, udah sangat terlihat halus. 20 menit terakhir kita istirahatkan lagi. Nah, ini dia setelah mengembang 2 kali lipat. Tentunya juga disesuaikan dengan suhu ruangan, jangan lupa dikempiskan. Nah, jadi bedanya karena kita tidak menggunakan mixer ataupun menguleni dengan sekuat tenaga sampai window pane, kita harus istirahatkan 2-3 kali. Tapi kali ini Mama J istirahatkan 3 kali.
Durasinya 20 menitan, jadi total 1 jam. Ini adonannya kita potong, Mama Ji dapatkan 9 pieces, kurang lebih 75 gram, bisa kurang bisa lebih ya. Nah, setiap adonan ini kita rounding lagi, kita bulatkan, ini menambah kehalusan adonan. Kalian bisa lihat caranya, ditekan-tekan pakai punggung tangan sambil lipat folding arah membulat. Kembali membentuk bulatan seperti ini, letakkan bagian yang halus di permukaan atas. Nih kalau udah langsung aja kita pindahkan dulu. Jangan lupa bagian yang udah kita bulatkan ini harus juga ditutup sambil kita menyelesaikan semuanya. Kita dapatkan 9 pieces. Ini kita tutup, istirahatkan 10 menit aja. Dan kita mulai membentuk dari urutan yang pertama. Karena urutan pertama tadi selama kita membulatkan 9 itu udah mengembang ya. Jadi waktu istirahat totalnya itu 10 menit aja untuk yang lainnya. Nah, ini kita pipikan dulu, bentuknya agak persegi panjang. Jadi tadi satu kali pasti setelah di rolling pasti dibalik ya. Gulung dari atas. Terus kita gulung memanjang, ini kurang lebih 45 sampai 50 cm. Ya kurang lebihnya segitu, dan kita menggunakan di sini Mama Ji menggunakan cetakan karton berbentuk kerucut yang dibuat sendiri. Untuk caranya kalian bisa lihat pada video short juga ada, juga pada video Mama Ji ya yang di atas ini, atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Caranya mudah banget, hemat, ekonomis, nggak perlu beli cetakan ciput. Oke, nah seperti ini ya. Satu kali lagi. Ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan dulu. Jadi permukaan yang halusnya tetap di atas seperti ini. Nah, kemudian kita balik agar permukaan yang halusnya nanti akan tetap di atas. Nih. Nah, kalau udah bentuk persegi panjang ini kurang lebih lebarnya 12 cm ya. Kemudian kita gulung rapet. Panjangkan terus dengan kedua telapak tangan seperti ini, agak sedikit ditekan agar dia merapat dan gak kebuka ininya ya, pertemuan sambungannya. Nah udah deh, kita lilitkan aja pada cetakan. Ini cetakannya terbuat dari karton dan Mama Ji alasi dengan baking paper, boleh juga aluminium foil ya, atau bentuk kerucut gitu loh, dibentuk kerucut. Nah kalau ini udah selesai, kita letakkan dulu pada loyang. Tapi nanti ini loyangnya ternyata terlalu kekecilan, nanti Mama Ji ganti ya. Jangan lupa adonannya selalu ditutup sambil kita membentuk yang lain. Nah ini udah selesai semua, dan sebelum kita panggang akan kita istirahatkan dulu 45 sampai 60 menit, yang pasti sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan sampai mengembang ya. Setengah kuning telur campurkan dengan air susu dan minyak sayur. Kemudian kita oleskan bagian permukaan atasnya. Boleh juga sih kalian nggak pakai kuning telur tapi kurang shiny ya warnanya. Nah ini dia, siap untuk kita oven. Jangan lupa tadi panaskan oven 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan sekarang kita akan panggang dengan suhu oven 180 derajat Celcius 25 sampai 28 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing, yang pasti sampai matang, tidak terlalu kelamaan juga. Jadi kalian harus mengenali oven masing-masing, yang pasti jangan sampai 30 menitan ke atas ya. Nanti rotinya akan keras. Bisa kalian pindah-pindahkan aja raknya, walaupun oven listrik juga nggak mesti merata ya biasanya. Nah kalau udah masih panas gini, kita olesi dengan margarin. Jadi kalau bagian permukaan atasnya udah kecoklatan, api atasnya dimatikan, kayak gitu aja. Nah ini mudah banget bukanya, dan cetakan buatan sendiri ini bisa kita gunakan lagi berulang-ulang kali. Tuh, cakep ya. Ini dia. Sekarang siap kita beri isian. Tadinya diisi pakai sendok, cuman terlalu lama gitu karena lubangnya itu kan agak lebih kecil dari sendok. Jadi kita gunakan piping bag, dan nanti kita potong ujungnya agak besar, sebesar lingkaran kue keong kita. Bukan kue, roti keong.
Nih, kalau ini cepet langsung ceret dan padat pula. Wah, ini udah bisa dibayangkan ya lembutnya roti. Pastinya roti ini bakal lembut 3-4 hari. Karena kalian bisa lihat bahan-bahan yang kita gunakan, butter, susu, dan kuning telur, tanpa bread improver, tanpa pengempuk-pengempuk roti lainnya ya. Nah, tentunya diletakkan dalam wadah tertutup atau di plastik yang rapat udara. Pastinya rotinya tetap empuk. Nah, untuk kemasan bisa kemasan apa aja. Ini contoh aja. Bisa di tray-tray seperti ini ya. Tuh. Coba kita pencet-pencet dulu. Tapi jangan terlalu kencang pencetnya. Kalau pencetnya kencang isinya muncrat keluar. Nah, ini dia. Udah pasti ini empuk dan lembut banget. Asalkan tahapannya tadi kalian juga harus perhatikan ya. Nah, kalau untuk usaha yang besar ya kalau mau secara manual tadi ya nggak masalah. Tapi sebaiknya kalau untuk usaha ya harus punya mixer. Oke, nah ini untuk kemasan OPP. Lebih sederhana tapi tetap cakep. Tinggal ditempelin stiker-stiker nama usaha kalian. Seperti ini ya. Nah, siap untuk kita pasarkan. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.